Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Ebenezer Yunangun yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mau mengajak kita semua, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepadanya yang terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Bahkan sampai di pagi hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat beribadah kepadanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Dina Sofia Mawara Urat, Sarjana Teologia. Untuk itu, atas nama seluruh jemaat Gemim Ebenezer Yunangun dan pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 8 menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Dina di ibadah minggu pagi tanggal 27 September ini. Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyi dari DSL nomor 118, Sambutlah. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah Gemim Gereja Misioner. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih nas pembimbing dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami menyembah dan mengagungkan Engkau, karena Tuhanlah yang berkuasa dan sumber kehidupan. Hari ini jemaat-Mu Gemim Ebenezer Yunangun beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus ada bersama kami. Sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Hadirlah Tuhan dalam peribadatan kami ini. Dan kami mau memulaikan ibadah kami ini
hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita harus membawa berita. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal siapa kami, dan Engkau mengetahui keberadaan kami. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu, memakai kami untuk menjadi alat saksi-Mu. Walau terkadang kesaksian-kesaksian hidup kami sering menjadi kabur di tengah-tengah dunia ini dan kepada orang lain. Karena kami terkadang hanya mengikuti keinginan dan kehendak hati kami. Engkau memanggil kami untuk melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil. Tetapi terkadang hidup kami bertentangan dengan Injil itu sendiri. Kami berdosa di hadapan Tuhan karena kami tidak menjadi saksi Kristus yang dapat menjadikan orang lain berubah dan dapat menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan karena perilaku-perilaku kami sendiri. Kasihani dan ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Ubahlah kami oleh kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Maha Pengampun kami berdoa. Amin. 2 Sahabat Lama nomor 109, Api Mata Tuhan. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami yang mau membaca dan merenungkan firman-Mu.
Tolonglah kami oleh kekuatan Roh Kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, hamba boleh dilayakkan dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Galatia pasal 2 yang akan dibaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi NKB 116, siapa yang berpegang.
Saudara-saudara jemaat yang semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita sudah membaca dan mendengarkan Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tema kita, Gemim Gereja Misioner. Saudara-saudaraku, tema ini adalah sebuah pernyataan, pengakuan tentang jati diri Gereja Masehi Injili di Minahasa. Bahwa Gemim adalah gereja yang misioner. Artinya bersifat misi. Misi adalah perutusan. Misi yang kita emban adalah misi Allah, missio Dei. Dan misi Allah itu adalah menyelamatkan manusia. Dan kita sebagai gereja menjadi penyelenggara missio Dei itu. Untuk memberitakan Injil, keselamatan. Dan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Di mana ada kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Dan hal ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan siapapun kita, sebagai orang percaya Yesus Kristus, kita adalah misionaris. Utusan Tuhan yang memberitahukan dan melaksanakan misi Allah. Dan ini sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Meskipun ketika ia melaksanakan misi Allah di Galatia, ia mendapat penolakan. Karena ia tadinya adalah penganiaya orang Kristen. Galatia 1 ayat 22 dan 23. Bahkan kondisi jemaat Galatia yang terkotak-kotak oleh berbagai perbedaan. Perbedaan asal usul, Yahudi dan non-Yahudi. Perbedaan ajaran yang berhubungan dengan sunat. Di mana sunat masih menjadi bahan pertikaian. Di mana orang Yahudi masih meminta kepada orang yang mau bertobat menjadi Kristen, harus disunat dahulu. Dan ini menjadi ancaman perpecahan. Karena itu Paulus menolak pandangan ini. Bahwa keselamatan diperoleh di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bukan dengan sunat lahiriah dan pemberlakuan hukum Taurat. Karena bagi Paulus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Inilah tantangan yang dihadapi Paulus dalam memberitakan Injil. Dan tantangan itu, saudara-saudara, datang dari saudara-saudara palsu. Mereka itu bukan orang-orang sembarangan, tetapi kaum terpandang di Yerusalem.
Tetapi oleh keteguhan hati Paulus dan dengan keberanian untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, Paulus dapat diterima dan diakui sebagai pemberita Injil. Ini yang ditulis di ayat 9 dan 10. Saling mengakui dan menerima dalam keberagaman dengan perbedaan-perbedaan dalam mengabarkan Injil yang ditunjukkan Paulus dengan Yohanes, Kefas, haruslah juga menjadi sikap kita sebagai gereja yang misioner. Bahwa dalam setiap diri orang percaya yang melaksanakan misi Allah dalam segala bidang kehidupan, mestinya memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah misionaris. Injil haruslah diberitakan kepada siapapun dan dalam situasi apapun. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kabar selamat yang membawa berkat bagi manusia dan dunia ini. Gereja yang misioner adalah gereja yang sadar akan kewajiban-kewajibannya bagi gereja dan dunia ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, gereja yang misioner adalah gereja yang melayani serta peka dengan berbagai masalah umat serta bangsa. Aktif menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah umat yang menderita kemiskinan, ketiadaan pekerjaan, dan di tengah berbagai perbedaan yang menjurus pada perselisihan, perpecahan, serta kehancuran. Agar ada suasana damai, rukun, dan sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, memasuki hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Mari kita terus bersinhodos, berjalan bersama dalam misi Allah. Memberitakan Injil keselamatan sebagai kabar baik, juga menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, serta damai sejahtera di negeri ini. Kita harus menjadi agen perubahan dalam berbagai hal yang merusak dan menghancurkan, serta yang mematikan. Di segala medan kehidupan kita, termasuk di tempat kita bekerja dan berjuang. Belajar dari Rasul Paulus yang memiliki keteguhan hati dan iman kepada Yesus Kristus, serta ada keberanian meski ada tantangan dan ancaman. Yakin bahwa Tuhan Yesus Sang Injil itu tidak akan membiarkan kita dalam bersaksi tentang Tuhan, dalam kata dan perbuatan kita dimanapun kita pergi dan berada, dan apapun tantangan dan ancaman yang akan kita temui. Tuhan menolong kita sebagai gereja menjadi gereja yang misioner. Amin. Saudara-saudara, jemaat kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar
Jemaat terkasih dalam Tuhan, tanggal 4 Oktober, minggu yang akan datang, kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu, hari ini para sidi jemaat hendaknya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus sedunia. Dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus, agar kita betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada saudara-saudara anggota sidi jemaat yang bersedia untuk merayakan perjamuan kudus, apakah jawaban saudara-saudara? Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun pribadi dan keluarga, atau ulang tahun perkawinan dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober. 27 September Ibu Yudi Iskandar, Ibu Silvani Silangen Kolowai. 28 September Ibu Selvi Pesik Kirangen. 30 September Bapak Townsville Bolung. 1 Oktober Saudara Meme Kumendong. 2 Oktober Adi Jonathan Rompas, Bapak Wendel Wangka. 3 Oktober Adi David Sailan. Tanggal 2 Oktober hari ulang tahun perkawinan keluarga Laatung Palandeng. Mereka yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan serta yang lanjut usia, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Veldi Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Yuliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami semua boleh beribadah, mendengarkan berita firman Tuhan, untuk mengingatkan kami tentang panggilan kami, tugas kami untuk menyatakan Injil Yesus dalam kata dan perbuatan kami. Tuhan,
Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dilayakkan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia dan manusia. Pakailah kami gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, melaksanakan misi Allah ini. Biarlah kami semua sebagai warga gereja yang percaya kepada Tuhan, bersama dengan seluruh pelayan khusus, baik syamasi, penatua, para pendeta dan guru agama, akan senantiasa sadar tentang tanggung jawab serta panggilan ini. Gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, akan merayakan hari ulang tahun bersinode ke-86. Tuhan, kami mohon kiranya dengan perayaan ini kami semua akan terus melaksanakan tugas dan panggilan sebagai gereja yang misioner. Kami menjadi saksi Kristus dan dalam berbagai situasi dan kondisi bangsa kami serta umat-Mu, kami akan peka sehingga kami terlibat langsung menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang dan bagi bangsa kami. Tuhan, berbagai persoalan, tantangan, dan ancaman terkadang menerpa kami selaku pribadi maupun gereja-Mu yang melaksanakan misi-Mu. Tapi kami yakin oleh kekuatan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Berkatilah Gereja Masehi Injili di Minahasa. Bapa Sorgawi, sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami akan merayakan perjamuan kudus, oikumene, sedunia. Tolong kami Bapa, agar kami betul-betul mempersiapkan diri sebagai anggota Sidi Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam pelaksanaan dan mengikuti perjamuan kudus sedunia ini. Layakkan dan mampukan kami Tuhan, serta persiapkan kami oleh Roh Kudus, sehingga kami layak makan dan minum sehidangan dengan Tuhan pada tanggal 4 Oktober nanti. Tuhan memberkati semua kami, memberkati jemaat-Mu yang berhari ulang tahun pribadi maupun pernikahan, mulai tanggal 27 sampai 3 Oktober. Sehat kuat, sukacita, kebahagiaan hidup menjadi bagian mereka sekalian. Perlindungan-Mu tetap Engkau beri bagi mereka. Mereka yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, serta yang lanjut usia, Tuhan tolong agar mereka tetap kuat iman menghadapi berbagai pergumulan hidup yang menerpa mereka. Pulihkan, sembuhkan, hiburkan mereka semua. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Ebenezer Winangun ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka semua, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, terus dipelihara dan dilindungi Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Hindarkan kami dari COVID-19 ini Bapa. Tolong bangsa dan negara kami. Pulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat Tuhan. Biarlah kiranya COVID-19 ini tidak akan menghancurkan bangsa kami ini. Karena itu berikan hikmat bagi para peneliti, para perawat, para dokter, untuk mendapatkan vaksin dan obat yang tepat dalam bimbingan Tuhan sendiri. Tolonglah pemerintah kami, baik mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif,
agar mereka dengan sadar melakukan apa yang Tuhan berkenan dalam kehidupan mereka. Dan tolong para perawat, para dokter yang mengorbankan diri mereka bagi orang-orang yang menderita sakit. Kasihani mereka Tuhan, lindungi mereka. Dan tolong mereka agar mereka juga terhindar dari virus ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengarkan kami yang bersyukur dan bermohon ini Bapa. Kami sudah memberi persembahan. Kuduskanlah pemberian persembahan jemaat-Mu yang dengan sukarela memberi persembahan sebagai tanda syukur mereka atas berkat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam segala tugas kerja dan usaha mereka. Kami sudah berdoa kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, sumber kehidupan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sampaikanlah salam kasih dari Tuhan Yesus kepada saudara atau anggota keluarga kita. Di minggu pagi ini, sampaikan salam kepada mereka yang sakit, mereka yang lemah dan tak berdaya, mereka yang dalam beban, pergumulan dan masalah, mereka yang bersyukur karena ketambahan usia, bahkan syukur pernikahan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya. Ibadah selesai.